ya ini kan kadang-kadang orang yang melihat kan Mas Patra ini baru kan di dunia politik. Gimana tanggapannya sebagai ya ini kan caleg terpilih lah kayak itu. Bentar lagi duduk, gimana Mas tanggapannya? Ya sebetulnya gini, kalau kita bicara masalah baru atau lama, senior maupun junior, pada dasarnya sebetulnya kembali lagi kepada kompetensi, ya kan, kemampuan seseorang, kompetensi seseorang, tidak hanya sebatas dilihat dari jam terbangnya saja, tapi kalau memang dia punya kompetensi, kenapa tidak? Ya kan, jadi tapi tidak juga menutup kemungkinan memang orang yang sudah berpengalaman itu sudah dipastikan dia pasti lebih menguasai, gitu kan. Tapi tidak ada salahnya orang yang baru kalau memang dia ingin berusaha untuk mengejar ilmunya yang itu tidak menutup kemungkinan, kesempatan itu kan pasti ada. Mas, untuk seputar kesiapan Mas, visi misi rencana kerja ke depan apa gimana setelah duduk nanti gitu? Ya, kalau saya setelah duduk nanti di Dewan sebagai wakil rakyat itu sudah pasti dari awal pun saya sudah mempunyai tekad untuk memajukan Sumatera Selatan. Dan jadi dalam artian saya duduk di sini adalah sebagai wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi dari rakyat dan untuk bisa kita realisasikan sebagai harapan dari mereka semua. Karena itu juga tidak harapan itu sudah barang tentu menjadi satu kemajuan buat di provinsi kita sendiri. Mas, kenapa sih kita terjun ke dunia politik kan? Ya termasuk mentor kita siapa sih selama ini termasuk Ya, yang tadi? kalau sebetulnya kalau mentor itu sudah pasti kan ayahanda kan jadi mentor yang memberikan itu, dan itu pun sebetulnya sebagai satu sosok figur saya bahwa beliau ini punya visi yang benar-benar ingin memajukan Sumatera Selatan. Di situ pun saya sebagai putra daerah, di sini kan saya posisi sebagai putra daerah. Saya memang punya keinginan juga, ada rasa bangga gitu apabila daerah kita ini menjadi daerah yang maju dibandingkan daerah-daerah yang lain. Itu ada satu kebanggaan. Nah, itulah makanya tekad saya, visi saya ke depannya, kalau bisa daerah kita akan lebih berkembang lagi, nanti akan lebih maju lagi. Apa sih yang ingin dicapai Mas setelah duduk di anggota dewan nanti Mas? Mungkin ini kan sebagai salah satu kandidat ketua juga gitu Mas. Mungkin ada tak mungkin kayak itu? Ya tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya untuk yang sasaran yang ingin dicapai adalah menjadi provinsi Sumatera Selatan itu menjadi lebih baik lagi. Itu aja pada dasarnya harapan saya. Mas, bisa cerita Mas selain di kegiatan aktivitas Mas selain di dunia politik? Oke, saya sebetulnya selama ini saya sebagai staf pengajar di beberapa universitas. Sudah sekitar 15 tahun saya menjadi tenaga pengajar dan juga sebagai narasumber juga. Dan kemudian Untuk eksekutif dan legislatif gimana? kalau untuk eksekutif legislatif iya kita harus sinergi. Kita sebagai dewan pun tidak terlepas hanya ketua saja kan. Kalau sekarang Mas menanyakan ketua, enggak, ketua semua dewan yang duduk di situ harus bersinergi. Baik dari legislatif dengan eksekutif itu harus bersinergi. Karena apa? Tujuan kita, visi kita adalah memajukan Sumatera Selatan. Gitu kan? Yang berbisnis sampai sekarang mengelola beberapa perusahaan. Mas, bagaimana anggapan Mas dengan bayang-bayang seorang mertua kayak gitu dengan saudara yang memang Mas ini kan baru, tapi anggapan ini ya selama ini pasti Pak Alex Nurdin kayak gitu. Disuruh Pak Alex Nurdin gimana Mas? Mas sendiri bakalan gimana ke depan akan menunjukkan apa? Itu gini, Pak Alex Nurdin itu adalah sosok figur yang memberikan input yang positif kepada saya, dan itu bukan hanya kepada saya, ke siapapun yang dekat dengan beliau, ya kan? Dan beruntungnya saya adalah salah satu orang yang terdekat dengan beliau. Artinya apa? Artinya ilmu saya dapatkan dari beliau itu banyak, dan ilmu yang didapatkan itu membuat saya mempunyai satu tekad bahwa saya harus bisa seperti beliau, bahkan lebih baik dari beliau nantinya. Sebagai kita sebagai generasi muda kan di sini kan sudah punya satu contoh putra terbaik di Sumatera Selatan ini menjadi contoh, dan alangkah baiknya kalau kita tuh bukan hanya saya sendiri ya, tapi banyak orang-orang yang mungkin sudah mendapatkan ilmu arahan dari beliau menjadi orang yang terbaik juga sebagai putra-putra terbaik di Sumatera Selatan. Mas, termasuk yang soal kisru Golkar sekarang ini gimana Mas menanggapinya Mas? Ya, kalau itu sebetulnya itu kan romantika politik. Sebetulnya seperti itu pasti ya itu memang harus kita jalani, karena perbedaan pendapat ataupun apapun itu sebetulnya lumrah, dan itu kita jalani. Ini adalah suatu proses demokrasi. Jadi ya kita jalankan saja. Yang penting kita sesuai dengan mekanisme yang kita jalankan, karena di sini kan ada step-stepnya kan. Kita step-stepnya itulah yang kita akan harus kita ikuti. Mas, ini kan Mas
salah satu dari calon ketua dari 8 nama Mas ya. Nah, tanggapan Mas sendiri gimana? Apa siap nanti ke depan untuk mengemban amanah itu jika partai menghendaki kayak gitu? Oke, apabila partai menghendaki, ya siapapun yang sudah dicalonkan itu harus siap, gitu kan? Harus siap mengemban tugasnya. Jadi kita tidak bisa kalau yang namanya kita sudah dicalonkan dari 8 itu dan salah satunya nanti yang jadi itu mau tidak mau harus sudah siap. Artinya orang tersebut adalah orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin dari yang lainnya.